Saya Raffi Kadafi, kali ini saya akan menjelaskan materi pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang dimulai pada awal abad ke-20, berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja seefisien mungkin. Ada dua teori utama pendekatan klasik. Yang pertama adalah manajemen ilmiah oleh Frederick Winslow Taylor dan tim suami istri Frank dan Lillian Gilbreth. Berikut adalah 4 prinsip manajemen ilmiah Taylor. Yang kedua adalah administrasi umum oleh Henry Fayol dan Max Weber. Berikut adalah 14 prinsip manajemen Henry Fayol. Dan terakhir adalah birokrasi Weber. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah sebuah bidang studi yang mempelajari khusus bidang studi mengenai perilaku manusia yang bekerja pada suatu organisasi tertentu. Nah, pendukung awal pada organizational behavior atau yang biasa disingkat OBN dan 4 tokoh loh, kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama ini ada Robert Owen, yaitu ada di tahun 1700-an, dan dia itu merasa prihatin terhadap sumber daya manusia yang buruk pada saat itu. Maka dari itu, dia memunculkan ide-ide atau gagasan baru untuk membuat tempat kerja atau lingkungan kerja menjadi lingkungan yang ideal. Yang kedua ada Hugo Munsterberg di awal 1900-an, dan dia itu sebenarnya merupakan orang psikologi, tapi dia mengaplikasikan uji coba psikologisnya ke manajemen, kayak contohnya bagaimana cara menilai karyawan, berdasarkan psikologinya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada Mary Foley di awal 1900-an juga. Beliau ini merupakan salah satu orang pertama yang nyadar nih kalau organisasi itu sebenarnya bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu individu sama kelompok manusia atau kelompok orang. Nah, sementara ide gagasan-gagasan itu lebih berorientasi ke manusianya, ke perilaku manusia tentunya, dibanding unsur manajemen lain kayak uang, modal, atau mesin gitu. Salah satu contoh pendapat atau gagasan itu bahwa organisasi itu sebenarnya bertumpu pada perilaku atau etika kelompok. Lalu ada Chester Bernard di tahun 1930-an. Ini sebenarnya orang pertama juga yang menggagaskan atau mengemukakan kalau organisasi itu sebenarnya sebuah sistem terbuka, teman-teman. Nah, kebetulan dia juga manajer beneran, manajer sesungguhan yang actually thinks kalau organisasi atau manajerial itu sebenarnya butuh kerjasama dan interaksi antar manusia karena dia itu sosial gitu. Dia juga menggagaskan kalau sebenarnya manajer itu tugasnya untuk mendorong karyawan-karyawannya atau rekan-rekannya untuk mengeluarkan effort terbaik mereka dalam bekerja. Nah, jadi singkatnya pendekatan perilaku pada manajemen ini lebih menekankan pada bagaimana norma-norma sosial dan aturan-aturan kelompok itu menjadi faktor penentu dalam kinerja seorang bekerja. Mengingat karena manusia juga makhluk sosial gitu ya, jadi kan tetap aja harus ada interaksi dan kerjasama antar manusia, di mana perilaku itu menjadi salah satu jembatannya gitu. Sekian dari saya, kalau mohon maaf, terima kasih. Pendekatan kuantitatif lahir dan berkembang dari solusi-solusi matematika dan statistika yang diciptakan untuk memecahkan masalah-masalah militer pada Perang Dunia Kedua. Pemrograman linear misalnya adalah sebuah teknik yang digunakan para manajer untuk membantu mereka mengambil keputusan yang terkait alokasi sumber daya. Model kuantitas pemesanan ekonomis atau dapat membantu para manajer menentukan jumlah barang persediaan. Masing-masing dari hal yang disebutkan adalah contoh penggunaan teknik kuantitatif dalam membantu proses pengambilan keputusan. Bidang lainnya yang juga mengambil manfaat dari penggunaan teknik kuantitatif adalah manajemen mutu atau kualitas total. Revolusi mutu terjadi pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Gerakan ini digerakkan oleh W. Edward Deming dan Joseph M. Juran. Manajemen mutu adalah sebuah falsafah manajemen yang sepenuhnya berfokus pada upaya-upaya perbaikan secara terus-menerus dan kemampuan menjawab dengan cepat berbagai kebutuhan dan harapan. Terus, apa yang disebut manajemen mutu? Fokus penuh dengan pelanggan yang pertama. Yang kedua, keinginan untuk melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga, berfokus pada proses. Yang keempat, perbaikan mutu dalam segala hal yang dijalankan oleh organisasi. Yang kelima, pengukuran yang akurat. Yang keenam, pemberdayaan karyawan. Halo, saya Adisti. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan kuantitatif. Kenapa sih pendekatan kuantitatif itu dibutuhkan dalam manajemen? Yaitu karena pendekatan kuantitatif sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Tentunya dengan teknik-teknik kuantitatif ya. Nah, teknik-teknik kuantitatif itu ada statistika, model optimasi, model informasi, simulasi komputer, dan juga pemrograman linear. Perusahaan Amerika West Airlines memanfaatkan penelitian di bidang geometri ruang dan waktu, menerapkan strategi naik pesawat yang mengurangi waktu naik penumpang maskapai setidaknya 2 menit. Kayak gini nih, mereka menerapkan konsep reverse pyramid atau piramida terbalik.